Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan pada malam hari ini melakukan amal solih pada hari-hari di mana amal solih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 atau 3 hari lagi kita punya kesempatan yang spesial, yang belum tentu tahun depan kita bertemu kembali dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mari bersemangat untuk beramal solih, termasuk puasa sunnah, terutama puasa Arafah yang mungkin hari Selasa kita berpuasa, bisa ditambahkan dengan puasa sunnah yang lainnya. Dan juga hadirnya kita pada malam hari ini di dalam majelis ilmu adalah sebuah amal solih, ibadah yang tentunya lebih dicintai oleh Allah karena termasuk di hari-hari yang spesial, hari di mana amal soleh lebih besar pahalanya dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dengan keterbatasan waktu tidak sampai 1 jam, mungkin 35 atau 40 menit ke depan, agar bisa efektif kita ambil poin-poin penting dari tema yang saya beri judul, yaitu mengambil pelajaran atau ibrah dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari judul ini ada 2 kalimat yang pokok, yaitu dakwah, yang kedua nama Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada kita, namun pertanyaan ini sebenarnya bukan semata-mata butuh jawaban, tapi justru penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya dakwah, tentang tingginya nilai dakwah. Dalam surat Fussilat ayat 33 Allah bertanya, seolah-olah bertanya tapi bukan karena tidak tahu, tapi ingin menegaskan. Allah menyatakan, waman ahsanu qaulan
mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah ucapan yang lebih baik, atau siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang menyeru manusia berdakwah ilallah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini sebenarnya jawabannya jelas, artinya tidak ada yang melebihi baiknya dan tingginya nilai dakwah, ya, karena Allah menanyakan adakah, ya, orang yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Jawabannya tidak ada, artinya itu adalah ucapan yang tertinggi. Dakwah adalah aktivitas para nabi dan rasul. Betapa mulianya aktivitas utama dari para nabi dan rasul, yaitu dakwah. Sehingga siapapun yang ambil bagian dalam dakwah ini artinya telah melanjutkan estafet aktivitas dan perjuangan para nabi dan rasul. Dan dakwah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan dakwah itu bukan semata-mata ceramah. Kalau dakwah diartikan ceramah, nanti orang yang tidak bisa ceramah berarti berhenti dakwah. Saya nggak bisa ceramah berarti saya nggak bisa dakwah. Dakwah ini makna yang mencakup seluruh aktivitas bagaimana supaya orang itu kembali ke jalan Allah, supaya orang itu mengabdi, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dakwah ini bukan hanya kewajiban para penceramah, bukan hanya kewajiban para ustadz, tapi kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing, walaupun memang ada kriteria. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, karena dakwah ini kewajiban setiap muslim, maka dakwah ini adalah amal ibadah yang mulia. Tentunya di sana ada aturan. Ketika dakwah ini hanya bermodal semangat dakwah, tapi tidak dibekali dengan ilmu tentang dakwah. Padahal dakwah ini bagian dari ibadah yang mana pokok-pokoknya itu adalah bersifat tauqifiyah, terima jadi. Ini salah besar kalau ada orang berpikiran bahwa dakwah itu sakarepe orangnya, sing penting tersampaikan. Tidak. Sing penting orang itu bisa mendengar kebenaran dengan cara apapun. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dakwah itu ada metodenya. Dan itu ada pakemnya. Bagaimana para nabi dan rasul memiliki keseragaman dalam dakwah. Tentang hukum-hukum dakwah. Ya, kapan dakwah itu menjadi wajib, kapan menjadi sunnah, kapan bahkan jangan dakwah dulu, diharamkan seolah-olah begitu. Itu ada metodenya. Itu berkaitan dengan hukum. Kemudian kriteria seorang dai itu apa saja. Kemudian apa yang diprioritaskan dalam dakwah, menyampaikan apa dulu, kemudian apa, dan apa seterusnya. Dan segala ilmu yang berkaitan dengan dakwah ini tidak bisa asal-asalan Bapak Ibu jamaah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah kewajiban kita masing-masing. Dan seringkali pada hari ini kaum muslimin secara umum banyak yang berpikir bahwa kalau saya ini dakwah resikonya besar, karena penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut yang merajalela di tengah-tengah masyarakat Islam sampai merembet kepada dakwah. Jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut itu bukan hanya tidak mau jihad berperang, bahkan berdakwah pun memikirkannya saja, waduh banyak resiko, enak nyantai lah hidup, ngapain gesekan sama orang. Berapa banyak kaum muslimin, bahkan nun sewu para dai sekalipun, banyak yang menghindari gesekan. Seolah-olah bahwa dakwah itu harus selalu aman. Ya.
Padahal kalau kita melihat dakwah para nabi dan rasul Bapak Ibu, terutama ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, apakah ada di antara mereka yang nggak ada gesekan dengan masyarakat? Ada apa? Dengan penguasa gesekan apa tidak? Dengan masyarakat gesekan apa tidak? Bukan hanya gesekan, perang. Bukan saya ngajak perang, ini tapi berapa banyak dai pada hari ini termasuk masyarakat kaum muslimin, wis gak usah ribut-ribut. Ya, sing gede toleransi, ya. Hidup itu enak, rukun, nyaman, gak usah utak-atik. Nah, apa seperti itu Bapak Ibu? Apakah kita akan merasa aman dari azab Allah ketika kemungkaran di depan kita lalu kita biarkan? Apakah kita merasa aman nanti di alam kubur, di akhirat ketika Allah meminta pertanggungjawaban, itu ada kemungkaran di depan kamu, kamu biarkan? Orang-orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah masyarakat sampai disebut sebagai setan yang bisu, elek banget Pak. Kemungkaran di tengah masyarakat dibiarkan dengan alasan daripada ribut. Orang sekarang itu banyak yang seperti itu Pak. Coba banyak orang berpikir gini, dolek pangan naik angel ditambahi mana ribut. Sepertinya benar ucapan ini. Wis gak usah masuk beresiko di situ. Lepas tanggung jawab. Kalau setiap orang berpikiran seperti itu, wis sing penting nyambut gawe, wong-wong sakarepe dhewe, nggak usah ikut campur urusannya orang. Kalau kita punya pola pikir seperti itu dan semakin banyak yang berpikir seperti itu, kehilangan kecemburuan terhadap agama ini dengan alasan sudah enak-enakan lah kerja, mending mikir kerja, mikir keluarga, wis gak usah rame-rame, gak usah ribut-ribut. Bukankah sudah jelas Rasulullah menggambarkan masyarakat Islam itu seperti orang yang naik kapal. Kalau ada yang melubangi kapal, jangan dibiarkan. Dibiarkan, bukan orang itu saja yang tenggelam, kita ikut tenggelam. Di dunia saja kalau kita tidak mau dakwah, terutama nahi anil munkar, mencegah kemungkaran, di dunia saja hanya menunggu waktu. Bukankah Allah telah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan turunnya fitnah, azab Allah yang tidak dikhususkan kepada orang-orang zolim saja. Artinya orang yang tidak zolim, orang yang soleh juga tertimpa azab itu kalau mereka diam. Ini di dunia Pak, belum di akhirat. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dengan santainya tidak mau ikut campur urusan orang katanya. Itu urusan kita sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, semangat dakwah ini jangan sampai ikut memudar seiring dengan ya larutnya kaum muslimin dalam penyakit wahan. Terutama an-nahyu anil munkar. Kalau al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, itu lebih mudah. Paling orang itu kalaupun tidak setuju yang nggak ikut gitu ya. Beda kalau orang itu dihalangi, dicegah dari kemungkarannya. Nah, dibiarkan begitu saja. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang sangat disayangkan justru pembiaran ini pada kemungkaran yang paling mungkar. Apa itu Pak? Kesyirikan, kebid'ahan. Dua hal ini yang paling sensitif, padahal dua hal yang paling merusak. Ya. Coba kita kemungkaran yang biasa membiarkan, ini ada kemungkaran yang paling mungkar, kezoliman yang paling zolim. La zulmun azim, inna syirka la zulmun azim. Sampai seolah-olah janganlah kita bahas masalah syirik sama bid'ah itu. Saya itu pernah diundang satu pengajian,
Padahal sudah lama ngaji Quran, ngaji hadis, dibisi sama salah satu amir ustadz, nanti jangan bahas-bahas syirik sama bid'ah ya. Tambah saya bahas. Lah itu kemungkaran yang paling mungkar, masa dibiarkan? Bukankah para nabi dan rasul dulu yang paling dominan, paling utama berdakwah itu? Bukankah dakwah perjuangan itu yang paling tinggi dalam menegakkan kalimatullah? Li'i'la'i kalimatullah hiyal uliya. Meninggikan kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Kalimat Allah itu adalah la ilaha illallah. Nah, sekarang banyak para dai itu yang mikir ribuan kali mau bahas syirik, mau bahas bid'ah, itu jarang Pak, sudah jarang di masjid-masjid kita itu. Mending dakwah itu dakwah dengan budaya, wis enak, tetap diundang, tetap rame, ya nyantai, tapi tidak rame, tapi kesyirikan yang tambah rame Pak. Apa jangan-jangan pikirannya sekarang sudah nggak ada kesyirikan kok Islam semua? Ada sebagian orang berpikir begitu. Apakah seperti itu Pak keadaan kaum muslimin pada hari ini? Kesyirikannya sudah minim bahkan nyaris nggak ada, atau semakin banyak kira-kira Pak? Justru mendekati kiamat kita yakin dengan apa yang dikabarkan Rasulullah. Beliau mengatakan la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikin hatta ta'budal ausan. Tidak akan tegak, tidak akan datang kiamat kecuali kalau engkau menjumpai kabilah-kabilah dari umatku, umat Islam, kembali mereka melakukan kesyirikan sampai mereka menyembah berhala. Ya. Jadi ini menjadi syarat datangnya kiamat. Kiamat gak akan datang sebelum ada kejadian itu. Jadi tugas kita sebenarnya terpampang di depan mata kita Bapak Ibu. Dakwah, mengajak kepada tauhid, memberantas kesyirikan dengan segala sarananya, apakah itu takhayyul, apakah khurafat, tatoyur, dan lain-lainnya, banyak sekali. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, maka inilah dakwah. Kalau ada orang berdakwah aman-aman saja, malah ini perlu ditelisik, terutama kita diri masing-masing. Saya dakwah sudah 20 tahun kok nyantai aman-aman aja, gak tahu ada masalah. Jangan-jangan kita jarang membahas tentang kemungkaran yang di depan mata ada, gak dibahas. Padahal sejarah para nabi, bahkan sejarah para ulama, berapa banyak di antara mereka disiksa, dipenjara, jadi buronan demi dakwah. Sedangkan mayoritas sekarang malah justru dakwah malah jadi membuat orang-orang itu dengan dakwah jadi tambah santai, tambah enak. Bukan kita mencari gara-gara, anak nyantai kok sampai dolek goro-goro, enggak. Kita jangan sampai kehilangan kecemburuan dengan banyaknya kemaksiatan, banyaknya kesyirikan, banyak kebid'ahan terus diam. Saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada Bapak Ibu, ya, harus diperbanyak Pak, minimal diawali dengan kajian internal, ya. Jangan sudah 10 tahun gak pernah bahas syirik, gak pernah bahas bid'ah sama sekali. Engkau bahas syirik sama bid'ah dituduh Wahabi gitu. Ya Allah. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi ini bicara dakwah. Dakwah ini tanggung jawab kita semua. Dan saya mengambil nama Nabi Ibrahim hanya momentum saja, Idul Adha, nama beliau banyak disebut pada hari-hari ini. Ya, beliau adalah tokoh yang banyak dibahas dalam khutbah Idul Adha karena ibadah kurban juga salah satu bentuk ibadah dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga banyak mengangkat kisah perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, sebagai acuan Bapak Ibu jamaah sekalian, saya punya sebuah kitab yang berjudul Minhajul Anbiya'i fid Da'wati ilallahi fihil hikmah wal aql.
Minhajul Anbiya, metode para nabi dalam dakwah mengajak kepada Allah, yang di dalamnya ada hikmah dan menggunakan akal. Ya. Ada hikmah yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan juga menggunakan logika. Ya. Ini salah seorang ulama dari Yaman, Dr. Robi bin Hadi Al-Madkhali. Dan salah satu pembahasan beliau dalam kitab ini, karena judulnya Minhajul Anbiya, metode para nabi, maka di situ ada beberapa percontohan dakwah para nabi dan rasul, Nabi Nuh, Nabi Musa dan lain-lain. Dan saya pilih di halaman yang ke-54, yaitu dakwahnya Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga mudah-mudahan bisa kita ambil ibroh, pelajaran dan teladan dari beliau dalam berdakwah. Dengan singkatnya waktu, saya fokus kepada poin-poin inti. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, Ibrahim Abul Anbiya'i wa Imamul Muwahhidin Al-Hunafa, Ibrahim Khalilullah, ya. Alladhi amarallahu Sayyidal Mursalin wa Khataman Nabiyyin wa ummatahu bittiba'ihi wal i'tisa'i bida'watihi wal ihtida bihadihi wa minhajihi. Nabi Ibrahim itu diberi gelar Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Terutama dari keturunan beliau Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dari keturunannya menurunkan banyak sekali nabi-nabi dan rasul. Nabi Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab, di mana Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW adalah keturunan beliau. Kemudian Nabi Ishak kemudian punya putra Nabi Yakub, dan Nabi Yakub punya putra 12 orang yang disebut Bani Israel, dan salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Bani Israel banyak sekali melahirkan para nabi dan rasul, maka beliau digelari Abul Anbiya. Makanya Nabi Ibrahim ini sangat populer di 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan 3 agama ini masing-masing mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah penganut agama mereka masing-masing. Tetapi Allah dengan tegas mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 67, Allah menyatakan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani. Kitab Taurat dan Injil turun jauh setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin orang yang hidup lebih dulu menganut agama orang yang belum lahir atau belum diturunkan kitab suci? Bagaimana caranya Nabi Ibrahim mengikuti Taurat dan Injil? Walakin kana hanifam muslima, akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang beragama hanifiyah, agama tauhid, agama yang lurus. Muslima, beliau seorang muslim. Wa makana minal musyrikin, dia tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Ajaran Islam tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu punya anak, yaitu Uzair. Nasrani mengatakan Isa itu adalah putra Allah, bahkan itu Allah, penjelmaan Allah itu sendiri. Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik. Tuhannya cuma satu, sebagaimana Tuhannya Nabi Muhammad SAW dan kita semuanya sama agamanya. Nah, maka Abul Anbiya, gelar Nabi Ibrahim, wa Imamul Muwahhidin Al-Hunafa, pemimpinnya para ahli tauhid yang lurus, dan beliau digelari Khalilullah, kekasih Allah. Alladzi amarallahu sayyidal mursalin, di mana Allah memerintahkan kepada penghulunya para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga penutup para nabi. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sayyidul mursalin wa khatamun nabiyyin wa ummatahu, dan kepada umatnya apa yang Allah perintahkan? Untuk mengikuti
dan juga menapaktilasi dakwah Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Rasulullah dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ngikuti strategi dan tata cara dan manhaj atau metode dakwahnya Nabi Ibrahim. Jika ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu bersesuaian dengan ajaran Islam, tentu kita mengikutinya. Banyak di antara amalan yang dilakukan Nabi Ibrahim juga dilanjutkan dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti ibadah kurban, seperti khitan. Ini semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, termasuk dalam berdakwah, Rasulullah dan umatnya diperintah oleh Allah ikuti jalannya dakwah Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ikuti. Nah, yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi poin pertama, Nabi Ibrahim itu sebelum berdakwah kepada orang lain, beliau berdakwah kepada keluarga dulu, termasuk yang paling pokok adalah ayahnya sendiri, yaitu Azar. Nah, ini adalah prioritas Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebelum dakwah kepada orang lain, kepada keluarga dulu. Nah, kita bisa melihatnya, membacanya dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Jadi teladan dan pelajaran pertama yang kita ambil dari Nabi Ibrahim dalam berdakwah, dahulukan berdakwah kepada orang terdekat kita, yaitu keluarga. Ya. Di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 74 Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, beliau berkata, wahai Azar ayahku, ya, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku memperhatikan kamu dan kaum kamu itu berada dalam kesesatan. Jadi sekarang itu orang sekarang itu alergi dengan kata sesat, Pak. Tidak mau dikatakan sesat-sesat itu. Kalau ada kan syirik itu sesat lah ya, nggak terima. Sampai kok gampang nyesat-nyesatkan orang. Jadi alergi dengan kata-kata sesat. Nabi Ibrahim sebenarnya dengan kalimat yang sangat halus, sopan, penuh penghormatan kepada ayahnya yang kafir, bahkan produsennya Tuhan, Tuhan mereka kaumnya, yaitu berhala-berhala. Betapa beratnya ya tugas Nabi Ibrahim yang memiliki ayah justru pembuat berhala yang disembah oleh kaumnya. Selain tentunya mengagungkan berhala, itu adalah ya penghasil cuan, ya cuan bagi bapaknya, ya pekerjaannya, profesinya. Tapi Nabi Ibrahim dengan cara yang sehalus mungkin, dengan cara yang sopan, tapi tetap tidak menghilangkan esensi bahwa apa yang kamu sembah selain Allah itu nggak pantas disembah. Kamu itu ayah berada dalam kesesatan, tetap disampaikan itu sesat. Ya, kata-kata itu tidak dihilangkan oleh Nabi Ibrahim. Ini pelajaran juga Bapak Ibu. Ya. Jangan mengaburkan sesuatu yang bersifat ya urgent, vital. Ini bahaya. Kalau nggak dikatakan sesat, bahaya. Harus dijelaskan ini tuh sesat, nggak boleh. Kesyirikan itu sesat. Ya. Hanya dengan kalimat yang baik, tidak kasar, tidak menghujat, tidak mengejek. Ya. Namun tidak menghilangkan esensi inti bahwa ini adalah sesat ayah. Anda ini menyembah Tuhan selain Allah itu sesat. Allah melanjutkan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ini kisah Nabi Ibrahim dalam pencarian tentang Tuhannya. Ya. Berikutnya, ayat berikutnya, bagaimana proses Nabi Ibrahim itu mencari sesembahannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian,
Poin pertama, teladan dari Nabi Ibrahim dalam berdakwah, dahulukan keluarga kita dalam berdakwah. Yang terkadang kita sibuk dakwah di luar, tapi anak istri, orang tua, saudara masih jauh dari dakwah ini. Ada sebuah kitab yang sangat layak untuk kita baca, yang bagus tentang dakwah di dalam keluarga. Judulnya Ad-Da'watu fil Bait. Kalau tidak salah ada terjemahannya, saya belum punya tapi pernah baca. Kan baca itu tidak harus punya Pak ya, pinjam juga bisa ya. Sering pinjam buku. Kalau tidak salah terjemahannya itu ketika hidayah menyapa rumahku, kalau tidak salah itu. Tapi judul aslinya Ad-Da'watu fil Bait, dakwah di rumah. Tentang hukum-hukumnya, strateginya, siapa dulu yang didekati dan sebagainya, itu ada. Dan ini pula yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya as-sabiqunal awalun yang pertama-tama masuk Islam lalu selesai di situ. Bukan hanya yang masuk Islam pertama itu Khadijah istrinya beliau dulu, enggak, tapi lebih luas dari keluarga beliau. Ya, ketika Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Asy-Syu'ara 214, Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan ya, keluarga-keluarga terdekatmu. Rasulullah itu langsung Pak, ya Allah, tidak pakai nunggu, tidak pakai mikir. Ketika Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluargamu yang terdekat, langsung Rasulullah bikin undangan. Keluarga besar beliau undang semuanya. Dan beliau di forum itu menyampaikan dakwah, mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sukuku, suku Quraisy. Dan di situ perwakilan dari Quraisy juga. Ma agna ankum minallahi ma agna anni ankum minallahi syai'a. Wahai suku Quraisy, ma agna angkum minallahi syai'a. Saya ini tidak punya wewenang sedikit pun di hadapan Allah untuk menolong kalian. Walaupun saya ini dari suku Quraisy, selamatkan diri kalian. Saya nggak punya wewenang untuk menyelamatkan kalian kalau kalian sendiri tidak berusaha. Sampai dipanggil ya maksa, ya ahla abdi mana, wahai keluarga abdi mana, sampai paman Nabi dipanggil, sampai Sofia ya, bibinya Rasulullah disebut satu-satu, sampai terakhir mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimata binta Muhammad, Fatimah putrinya Muhammad, ma agna anki minallahi syai'a. Walaupun aku ayahmu, aku ini nabi, orang terdekat dengan Allah, tapi saya nggak punya wewenang menyelamatkan kamu. Saluni ma syi'ti, kamu minta apa saja, saya punya, saya kasih. Tapi di akhirat jangan minta dispensasi khusus karena ayahmu nabi. Saya nggak punya wewenang sedikit pun di hadapan Allah. Itu hasil usahamu sendiri. Jangan mengandalkan aku sebagai ayah. Ini adalah contoh dari Nabi SAW ketika Allah perintahkan dan dakwahlah, berilah peringatan keluarga terdekatmu. Rasul langsung panggil. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang bapak-bapak hadir di sini barangkali istrinya belum paham agama, terus Pak diupayakan. Kalau tidak bisa ngajarin, diajak ngaji. Kalau nggak mau ngaji, cari cara supaya mau, dirayu. Ayo Bu, tak ajak anduk mari nang benteng karik milih sampean. Oh iya tak, ayo, tapi syaratnya ngaji nang Mujahidin meh setengah jam duwilut ae lah wis. Gimana caranya Pak dirayu Pak? Wong dulu Bapak bisa menaklukkan istrinya jadi istrinya panjenengan bisa, kok masa dakwah ndak bisa? Oh tapi Ustaz kan hidayah milik Allah, saya nggak punya wewenang. Iya, tapi ada usaha Pak. Kalau yang hadir di sini ada 30 orang, semuanya bawa istri. Apalagi yang istrinya lebih dari satu, ada nggak? Nggak ada ya. Satu-satu semua ya.
Bahkan yang ada yang belum punya istri ya, kita doakan segera dapat istri biar istrinya ikut ngaji juga. Kalau bapak-bapak ada 30 ngajak istrinya, 30 ibu-ibu, Masya Allah, alangkah indahnya dakwah. Masing-masing punya anak 3, yang dibawa 1 apa 2 yang bisa dibawa. Udah rame Pak nih masjid ini. Karena kita punya kewajiban wa anzir ashiratakal aqrabin, ini perintah kepada kita juga, bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini pertanggungjawaban yang paling besar bagi para bapak. Bukankah perintah Allah dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bukan ku anfusakum summa ahlikum, enggak. Jagalah dirimu dan keluargamu sekaligus, bukan dirimu kemudian, tapi semuanya harus. Ya, semoga Allah berikan kemampuan, kekuatan, semangat untuk kita bisa berdakwah kepada keluarga kita. Ya. Nah, ini pelajaran yang pertama dari dakwah Nabi Ibrahim. Beliau mendahulukan dakwah kepada ayahnya yaitu Azar. Yaitu orang tuanya, bahkan ayahnya sendiri. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya yaitu Nabi Ibrahim dalam berdakwah ini mengajak dialog, ya, termasuk dialog dengan penguasa. Ini luar biasa Pak. Saya kode-kode kalau lihat mentalnya Nabi Ibrahim itu ya, dakwahnya kepada raja yang berseberangan dengan beliau. Ini resikonya besar lagi Pak. Setelah berdakwah kepada keluarganya, ya, kemudian dakwah kepada kaumnya, dan juga berdialog dulu dengan penguasa saat itu, ya. Di antaranya kita dapati di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Ini salah satu metode dakwah adalah berdebat. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk iz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah, setelah berdakwah kepada keluarga, menyampaikan juga kepada masyarakat, walaupun banyak yang menolak, memusuhi, membenci, menghujat dan sebagainya, tapi Nabi Ibrahim tidak berhenti, malah naik level dakwahnya kepada penguasa. Dan salah satu metode yang perlu kita contoh adalah adanya dialog dulu. Jangan tergesa-gesa langsung memvonis, menyalahkan. Ya, jadi jangan dikira bahwa Nabi Ibrahim itu main sikat langsung itu berhalanya dihancurkan, enggak. Berhala hancur gitu. Ya kita enggak suka dengan keberadaan berhala, tapi ada tahapan di sana. Diajak dialog dulu. Nah, di antaranya ada perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namruz. Jadi salah satu metode dakwah itu sebagaimana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Ingat selalu kata-kata dakwah itu mengajak orang itu kepada Allah, jalan Allah. Kalaupun ada yayasan, ada masjid, ada ormas, itu kendaraan saja Pak. Bukan mengajak orang kepada ormas, kepada sekte atau yang lainnya. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia ke jalan Tuhan. Jalan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus dibantu sarana-sarana dakwah, adanya komunitas dakwah, adanya yayasan, ada ketakmiran masjid, bahkan ada ormas,
bukan mengajak manusia ke ormas, ke komunitasnya, bukan. Itu hanya kendaraan, wadah saja. Nah, poin intinya adalah mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Sebenarnya penafsiran yang terbanyak dalam masalah ini, hikmah itu adalah bil ilm, bil hikmah itu bil ilm, dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Ya. Nah, seringkali memang terjemahnya dengan bijak, artinya bukan bijak ini akhirnya malah jadi dakwah itu harus lembek gitu ya, mengalah, harus banyak toleransi. Ini kesalahpahaman. Penafsiran dari kata hikmah ini paling banyak adalah bil ilm. Ada sebagian lagi menafsirkan hikmah dengan kata-kata hikmah itu adalah diartikan hadis. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwah, ada kata-kata hikmah, itu ada yang mengartikannya bahwa itu adalah ilmu, yaitu Quran dan hadis. Ya. Bukan semata-mata diartikan wah dengan hikmah ini ya kita kalau dakwah itu jangan suka menyinggung. Dengan hikmah mas, jangan disinggung-singgung itu orang. Jadi dakwah itu dienakno terus pak orang ini. Dengan alasan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Jangan disinggung, jangan disesat-sesatkan gitu. Nah, ini kesalahpahaman bahwa dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan sunnah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Tinggal caranya saja Pak. Cara ini kan tidak merubah prinsip, esensi. Caranya saja yang baik, yang halus, tapi esensinya jangan hilang. Bahwa ini haram, ini halal, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini sesat lah ya, ini ya jalan yang lurus harus dijelaskan Pak tetap. Nah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidalah, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ada kalanya debat itu dibutuhkan dalam rangka mencari kebenaran atau menunjukkan kebenaran, bukan dalam rangka menang-menangan. Bukan dalam rangka debat itu untuk pansos ya, panjat sosial supaya populer, terkenal, menang debat, padahal bukan yang benar tapi karena pinter ngomong, kadang begitu Pak. Nah, Nabi Ibrahim berdebat ini bahkan menggunakan logika juga ya untuk mengajak orang kepada kebenaran. Kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrus dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim mengenai Tuhannya? Ya. Karena Allah telah memberinya kekuasaan. Perhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim dan Allah berikan kekuasaan, yang kita kenal namanya adalah Raja Namrus. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya mungkin dipersingkat dalam Al-Quran ini, tapi ada dialog di sana. Raja Namrus bertanya, Tuhanmu itu siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ya, qala, ya, idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrus, kalau cuma itu ya aku juga bisa. Didatangkanlah dua orang, namanya juga raja, sakarep-karepe gitu ya. Ayo datangkan dua orang. Nah, yang satu dibunuh oleh Raja Namrus, meninggal di tempat. Yang satunya dibiarkan, kata dia, nah kalau Tuhanmu itu menghidupkan dan mematikan, kan sama dengan saya, yang ini hidup, yang ini mati. Sebenarnya dibantah bisa ini ya, cuma Nabi Ibrahim langsung to the point yang sulit. Kan kalau debat itu kalau bisa nggak lama-lama Pak, kalau bisa sekakmat itu lebih baik, hemat energi. Ya. Bagaimana dulu para ulama debat itu bahkan hitungan detik selesai. Ketika Imam Abu Hanifah berdebat dengan orang ateis yang sangat cerdas ya. Orang ateisnya cerdas, memang banyak orang-orang ahli logika itu cerdas secara otaknya. Diumumkan ke khalayak akan berdebat dengan Imam Abu Hanifah.
dan diundang orang-orang supaya banyak pengikutnya, karena dalam perkiraannya dia pasti menang nih orang ateis nih. Kalah, mau pinter ngomong, pinter logika juga. Nah, sengaja ya beliau datang terlambat sekali, sangat terlambat, hampir bubar itu. Orang-orang sudah, waduh iki Imam Abu Hanifah nggak datang, ini mungkin nggak berani iki apa iki. Hampir saja bubar, terus datang beliau. Ketika datang ditanya, kenapa Anda ini janji jam sekian kok telatnya luar biasa, ini ada apa? Itu tadi saya di jalan itu ada kejadian aneh ini. Saya menyaksikan kejadian aneh. Aneh gimana? Nah, kan saya itu mau nyebrang sungai, nggak bisa nyebrang. Tiba-tiba ada pohon itu ya, pohon-pohon itu tiba-tiba bergerak sendiri, membentuk jadi sebuah perahu. Pohonnya nggak ada yang bikin perahu, dia bikin sendiri. Pohon itu tadi berubah jadi perahu. Nah, saya baru bisa nyebrang. Kata orang ateis, masa bisa sih itu perahu tiba-tiba ada? Kan nggak mungkin, mesti ada yang buat. Nah, kata Imam Abu Hanifah, begitu pula alam semesta ini nggak jadi begitu saja, tapi ada yang buat. Kamu kan nggak percaya sama Tuhan. Apa alam semestanya ada begitu saja, nggak ada yang buat? Udah selesai di situ, kalah langsung pulang, selesai. Ya. Nah, termasuk ada seorang ulama yang berdebat dengan tokoh-tokoh Syiah. Sengaja datang terlambat, begitu terlambat ke ruangan bawa sendal. Para ulama Syiah mengatakan, kenapa Anda bawa sandal ke dalam ruangan? Kata beliau, dulu di zaman Nabi orang Syiah itu suka nyolong sandal. Loh, kan di zaman Nabi nggak ada Syiah. Oh, berarti Syiah nggak ada di zaman Nabi, terus ajaran baru. Ya sudah, selesai, kamu aliran baru, pulang, selesai, debatnya selesai, Pak. Jadi nggak panjang-panjang bertele-tele. Nah, itu pinternya para ulama. Nabi Ibrahim sebenarnya bisa saja menjawab, kalau kita baca tafsirnya sebenarnya bisa saja menjawab, loh yang dimaksud menghidupkan mematikan itu dulunya kamu nggak ada, Allah hidupkan, lalu Allah matikan, bukan dibunuh dan tidak dibunuh. Tapi Nabi Ibrahim nggak jawab itu. Wah, orang ini dalam bahasa kita, saya jelaskan Tuhanku itu yang menghidupkan mematikan, malah dia menyamakan dirinya dengan Tuhan dengan cara membunuh dan membiarkan. Baik, langsung Nabi Ibrahim to the point. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku itu bernama Allah. Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur. Nah, sekarang kamu terbitkan dia dari barat. Wabuhitalladzi kafar, maka diamlah orang kafir ini. Dia nggak bisa jawab, mau jawab gimana lagi? Dia nggak mampu, ya. Bagaimana caranya matahari diterbitkan dari barat? Akhirnya diam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka setelah itu Nabi Ibrahim yang awalnya tinggal di Babilonia, Irak, setelah kejadian itu kemudian beliau menghancurkan patung-patung berhala kecuali yang paling besar, dan di situ juga ada strategi dakwah yang luar biasa. Banyak pelajaran sebenarnya bisa diambil dari dakwahnya Nabi Ibrahim, hanya terbatasnya waktu, baru 2 poin. Setelah menghancurkan patung, kemudian disisakan yang paling besar, ditaruh kapak di tangannya. Ketika di sidang terjadi debat lagi, yang endingnya adalah Nabi Ibrahim dihukum mati dengan cara dibakar, tapi akhirnya Allah selamatkan. Ya. Dan setelah itu Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, Irak, menuju Kan'an, Palestina, gitu ya. Kisahnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ini ada 2 poin inti. Yang pertama, dakwah Nabi Ibrahim itu mendahulukan dakwah kepada keluarga, termasuk juga adanya perdebatan dengan penguasa untuk berdakwah kepada mereka. Dan ini adalah dakwah yang terberat, bahkan disebut afdalul jihad, yaitu afdalul jihadi qaulul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah, itu yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan itu pun dilakukan oleh para nabi dan rasul, termasuk juga Rasulullah sangat berani menjelaskan kebenaran kepada para pembesar orang-orang musyrik. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru 2 poin tentang ibrah, pelajaran dan teladan dari Nabi Ibrahim dalam berdakwah, dan tentunya masih ada pelajaran-pelajaran yang lainnya.
Nah, karena keterbatasan waktu saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kalau tidak lupa bisa kita tambahkan lagi. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.